Purple crying ini adalah sebuah istilah untuk menggambarkan fase di mana bayi akan lebih sering menangis dan sulit ditenangkan. Dan ini sangat normal ya sebenarnya. Halo semuanya, welcome back to my channel. Today I'm gonna talk about hal-hal tentang newborn yang harus banget atau perlu banget diketahui oleh calon orang tua nih, atau kayak first time parents lah ya. Langsung aja nih, yang pertama itu adalah hal yang sangat umum dan yang pastinya banyak dikeluhkan oleh para orang tua baru ya, yaitu sleep atau tidur. Mungkin new parent berpikir bahwa bayinya atau newbornnya nanti akan tidur dengan tenang, damai, nggak berisik gitu ya. Tapi pada kenyataannya bayi baru lahir itu tidurnya bakalan nggak diem aja kayak orang dewasa gitu loh. Pasti bakal sedikit berisik atau bahkan sangat berisik. Karena mereka seringkali mendengkur, terus bergerak-gerak, kadang dia kayak kaget gitu loh pas tidur, ya disebabkan gerak refleksnya dia sendiri ya sebenarnya, yang bisa dipicu oleh gerakan mendadak ataupun suara. Selain itu, saat tidur bayi juga bikin suara-suara kayak merintih, menangis, ketawa, kadang senyum-senyum sendiri, pokoknya nggak diem deh. Hal ini wajar ya karena newborn menghabiskan banyak waktu tidurnya itu dalam REM sleep atau rapid eye movement sleep, atau ya biasanya ada yang nyebut juga tidur bermimpi gitu ya. Dan memang newborn ini tidak mengalami sleep paralysis seperti yang kita alami sebagai orang dewasa ya, yang kalau misalnya kita udah tidur ya sebagai orang dewasa itu ya udah diem aja gitu kayak mayat. Nah, hal ini penting banget diketahui agar new parent nggak langsung panik dan gendong bayinya gitu loh. Tanpa mereka sadar bahwa bayinya itu sebetulnya masih tidur, sehingga kadang malah mereka yang bikin bayinya benar-benar bangun gitu. Nah, di sini kita bisa membantu bayi kita mendapatkan tidur yang lebih nyaman dengan memakaikannya swaddle atau bedong saat bayi kita tidur. Agar bayi merasa hangat dan menghindari bayi dari terbangun karena gerak refleksnya dia sendiri itu kayak kaget tadi gitu ya. Nah, sebetulnya bedong juga diciptakan untuk membuat suasana seperti di dalam rahim ibu nih, yang hangat dan nyaman. Tapi dengan catatan, bedongnya jangan terlalu ketat. Soalnya kan ada ya, orang zaman dulu itu kalau misalnya bedong bayi udah kayak apaan, kenceng banget, diuntel-untel gitu kan. Nah, terus nih catatan juga ya, jadi sebelum kita memutuskan untuk menggendong bayi kita ketika dia tidur, kita amati dulu apakah setelah bergerak atau berisik dia diem lagi atau enggak gitu. Kalau misalnya dia diem lagi, ya udah kita biarkan dia melanjutkan tidurnya gitu ya. Selanjutnya yang kedua, ini mungkin salah satu yang sangat menguras tenaga dan kesabaran ya, yaitu purple crying. Purple crying ini adalah sebuah istilah untuk menggambarkan fase di mana bayi akan lebih sering menangis dan sulit ditenangkan. Dan ini sangat normal ya sebenarnya, dan merupakan bagian dari fase perkembangan seorang bayi gitu. Biasanya hal ini dimulai ketika bayi berusia sekitar 2 mingguan ya, yang sering terjadi di siang atau malam hari. Dan biasanya nih pasti sebagai orang tua baru itu kita bakal panik kayak apa nih yang salah. Padahal hal itu memang suatu proses perkembangan yang dialami oleh seorang bayi gitu, dan memang wajar. Memang kadang nangisnya itu sampai kayak kesakitan gitu loh. Padahal ya nggak ada yang salah sebenarnya kalau misalnya diperiksa juga gitu ya. Dan sebagai orang tua baru nih kayak kita nggak tahu penyebab gelisah dan marahnya itu kenapa gitu loh. Fase ini biasanya mencapai puncak ketika bayi berusia 6-8 minggu, dan kadang saat mencapai puncak itu kita bisa menghadapi bayi yang menangisnya itu sampai mungkin 5 jam sehari lah. Jadi kayak puncaknya tuh bener-bener menguras tenaga gitu ya. Tapi tenang, nggak usah stres duluan ya, karena hal ini akan berangsur berkurang dan benar-benar berhenti sampai usia sekitar 3 atau 4 bulanan. Hal ini juga penting banget diketahui oleh calon orang tua nih, agar nggak terlalu stres dan panik menghadapi bayi yang nangis terus-menerus gitu. As long as bayi tetap mau menyusu, terus BB-nya normal, dan dia tetap aktif, nggak lemes gitu ya saat nggak nangis, ya udah, it will be okay insya Allah. Selanjutnya, yang ketiga, itu tidak semua bayi butuh disendawakan setelah menyusu. Kadang sebagai new mom yang selalu berusaha buat menyendawakan bayinya kan ya, kayak aku dulu, itu pokoknya sebisa mungkin bayi aku harus sendawa setelah menyusu. Karena
Katanya kan kalau misalnya nggak disendawakan bisa memicu kembung karena terdapat gas yang terjebak di dalam lambung gitu, yang ujungnya bisa membuat bayi merasa tidak nyaman dan rewel. Tapi ternyata berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bayi yang disendawakan itu tidak juga lebih happy atau tidak lebih nggak rewel gitu ya istilahnya dibanding yang tidak disendawakan gitu. Jadi sebetulnya sama aja. Dan ini juga sesuai sama pengalaman aku. Karena setelah aku amati, anak aku itu ya happy aja gitu meskipun nggak sendawa setelah menyusu. Jadi dia mati dulu aja ya. Kalau memang dengan tidak disendawakan itu bayinya tetap happy, nggak ada masalah gitu ya berarti oke gitu, nggak perlu terlalu struggling sampai bangunin bayi dari tidur ya hanya untuk menyendawakannya. Tapi kalau memang bayinya itu rewel, terus kadang suka gumoh, dan kalau memang bayinya merasa puas ketika disendawakan, ya disendawakan aja gitu ya. Cuma jangan sampai terlalu kepikiran gitu, kayak aduh bayi aku belum sendawa gimana ya, bahaya nggak ya gitu. It's okay, diamati aja dulu. Selanjutnya yang keempat adalah tummy time. Ini sangat-sangat penting ya untuk mendukung perkembangan motorik si bayi tersebut gitu ya. Jadi tummy time ini juga banyak sekali memberikan manfaat untuk melatih kekuatan otot, lengan, dan leher ya dan sebagainya gitu. Serta bisa menghindarkan bayi dari kondisi kepala peyang juga nih. Jadi tummy time itu boleh banget dilakukan sedini mungkin, bahkan ada dokter anak yang bilang dari mulai hari pertama itu bayi sudah boleh melakukan tummy time gitu. Dengan catatan bayinya tidak punya kondisi-kondisi medis tertentu ya. Selanjutnya yang kelima, newborn atau bayi baru lahir itu tidak perlu dimandikan setiap hari. Jadi banyak ahli berpendapat bahwa memandikan newborn itu cukup 2-3 kali seminggu. Karena kulit bayi itu kan masih tipis ya dan lebih sensitif dibanding kulit kita orang dewasa gitu. Jadi memandikan dia setiap hari apalagi misalnya memakai sabun itu malah bisa memberikan dampak negatif dibanding memberikan manfaatnya gitu. Dan memandikan bayi juga sebaiknya dilakukan setelah tali pusarnya itu lepas ya. Nah, itu kan menurut pendapat beberapa ahli ya, tapi nih ada tapinya juga. Karena kita hidup di Indonesia yang udaranya tuh relatif panas dan lembab, itu sebetulnya kita bisa memandikan bayi itu 1 kali sehari ya, itu udah cukup banget. Selanjutnya yang keenam, jangan membiarkan bayi terlalu lama berada dalam car seat atau kapsul. Karena ini bisa meningkatkan kemungkinan terjadinya SIDS atau kematian mendadak. Hal ini disebabkan kalau bayi dibiarkan terlalu lama tidur misalnya ya di car seat atau kapsul, itu kan posisi lehernya itu sedikit menekuk dong. Kayak apalagi misalnya bayi tersebut tidur gitu ya. Biasanya itu kan kepalanya akan terkulai gitu loh ya. Nah, nekuk gitu loh. Jadinya itu bisa menghambat pernafasan. Selain itu kalau di car seat atau kapsul itu kan biasanya sempit gitu ya. Apalagi nih kalau misalnya di bagian kepalanya itu biasanya diberi bantalan tambahan gitu loh, tujuannya agar aman saat terjadi kecelakaan sebenarnya kan. Nah, itu bisa sebetulnya meningkatkan suhu tubuh bayi ya, dan kalau kelamaan bisa menyebabkan overheat pada bayi dan berakibat pada SIDS juga nih. Selain itu, The American Academy of Pediatrics itu memang menyarankan untuk langsung memindahkan bayi dari car seat atau kapsul sesudah sampai di tempat tujuan ya. Atau kalau misalnya perjalanannya itu jauh, sangat dianjurkan untuk berhenti sesering mungkin atau kayak berhenti secara berkala lah ya dan mengeluarkan bayi dari car seat atau kapsul tersebut. Selanjutnya, yang terakhir yang akan aku sebutkan dalam video ini adalah sebagai orang tua baru itu biasanya semangat banget kan beli aksesoris buat tempat tidur bayi gitu atau ranjangnya kayak boneka, selimut, bantal dengan berbagai bentuk gitu ya dan sebagainya lah. Nah, hal ini nggak perlu sebenarnya ya, karena berdasarkan The American Academy of Pediatrics itu menganjurkan bayi untuk tidur di kasur yang datar gitu ya, yang nggak tebal, flat aja gitu. Hal ini untuk menghindari SIDS juga ya. Oke, sekian dulu video dari aku. Thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Bye!